Halo semuanya, selamat datang di video gue lagi. Bareng gue Santos. Dan gue Catur. Nah, kali ini setelah kita kemarin ngebahas 7 orang kaya yang ada di dunia. Betul. Banyak sekali yang request, Santos bikin dong yang versi Indonesianya gitu. Nah, kenapa kita nggak buat juga yang versi Indonesia? Dan ini dia 7 orang kaya yang ada di Indonesia. Oke. Kita mulai aja untuk urutan yang kita dari pertama dulu atau dari yang ketujuh? Kita dari nomor 7 dulu. Nah, oke. Nomor 1 jadi surprise juga kan. Oke, tapi nggak surprise kayaknya kalau Indonesia sih. Udah tahu. Udah tahu. Nah, kita mulai aja dari urutan yang nomor 7. Itu ada seorang yang sangat-sangat kaya. Betul. Yaitu namanya adalah Martua Sitorus. Dengan kekayaan 29 triliun. Dia merupakan pemilik dan juga pendiri dari Wilmar International. Dia mengisi orang kaya di Indonesia menurut beberapa majalah dan beberapa sumber yang kita baca tadi. Oke. Nah, dia itu jadi orang kaya, itu nggak serta-merta dia jadi orang kaya karena mungkin dari keluarganya atau dari turunan segala macam, itu nggak. Tapi karena? Dia benar-benar berjuang dari nol. Nah, dari beberapa sumber yang gue baca, dia di masa mudanya, dia benar-benar struggle banget. Dia pernah jualan udang. Bener-bener jualan udang gitu. Dia pernah kecil lah ibaratnya. Dia pernah jualan koran, memang benar-benar struggle banget. Nah, dia mulai menapaki bisnisnya, dia mulai ketemu mungkin titik baliknya. Iya. Dia karena ketemu atau kenalan dengan salah satu keponakan orang kaya dari partner bisnisnya. Partner bisnisnya itu dari Malaysia. Setelah itu dia mendirikan company-nya yang bernama Wilmar itu. Setelah itu dia berbisnis. Dan perusahaannya sekarang bergerak di bidang pabrik olahan minyak sawit dan juga perkebunan kelapa sawit. Yang punya minyak kelapa sawit. Iya, jadi selama ini mungkin kalau Martua Sitorus, mungkin kita selama ini goreng-goreng nugget, chicken wing, mungkin hasilnya dari company-nya dia. Iya, betul. Kita juga menyumbang juga kan. Betul. Nah, itu dengan kekayaan berapa? 29 triliun. 29 triliun untuk sampai dengan hari ini. Ya, total kekayaannya sekarang yang tadi kita bahas adalah 29 triliun dan itu akan bertambah terus karena dengan kesuksesan dan juga bisnisnya berkembang sangat pesat sekali. Kayak gitu. Itu untuk yang nomor 7. Mari kita lanjut lagi untuk yang nomor berapa? Jadi ini untuk urutan orang kaya di Indonesia nomor 6. Selanjutnya ada Chairul Tanjung. Dia di posisi ke-6, tercatat nama Chairul Tanjung di urutan dunia sendiri. Kini juga menjadi pengusaha nomor 648 terkaya di dunia. Gila, nah, 600. Iya, dari semua jutaan pengusaha. Dia tercatat 648. Kemudian Chairul Tanjung ini lahir di Jakarta 16 Juni tahun 62, sekarang umurnya 57 tahun. Ini pengusaha asal Indonesia, dia menjabat sebagai Menko, dulu pernah jadi Menko Perekonomian. Nah, namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Jadi, kenapa orang kaya di Indonesia nggak jauh-jauh dari politik ya? Iya, betul. Betul sekali. Ya, apakah untuk membantu bisnis-bisnisnya supaya semakin berkembang pesat juga? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Si Bapak Chairul Tanjung ini memang banyak sekali orang yang menjuluki dia adalah anak singkong. Ya, karena ada bukunya. Iya, betul. Ada bukunya si anak singkong. Kemudian juga dia kayak misalkan usahanya nih San, dia banyak banget nih. Kita sering banget belanja di Carrefour, di Transmart itu. Dan itu punya dia. Bagian dari bisnis dia. Jadi setiap 2 minggu sekali kita belanja bulanan, kita menyumbangkan kekayaan buat dia. Betul sekali. Jadi di antara kekayaan Chairul Tanjung ada harta-harta kita. Iya, betul. Jadi ada Carrefour, ada Transmart. Kemudian juga dia mengkontrol semua franchise Wendy's di Indonesia. Ada Versace juga, ada Jimmy Choo juga. Yang gede dia punya perbankan. Iya, dia punya perbankan, itu Bank Mega. Terus industri televisi. Iya. Dia mau kontrol apa aja, dia gampang sih. Gampang semua. Terus ada Trans Resort Bali, Trans Luxury Bandung. Iya. Gila ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang nomor 6 ini, Chairul Tanjung. Ini dengan kekayaan tadi. Kekayaannya itu adalah 50 triliun rupiah. Nomor 6 paling kaya di Indonesia. Ini kalau dikasih 2.000 seluruh Indonesia kasih 2.000 cukup ya? Cukup. Cukup lah ya? Cukup lah.
Iya sih. Rupiah maksud lo? Oh, kalau kasih 1 juta aja cukup kan? Cukup. Wah, gila sih ini. Nah, selanjutnya nih San. Selanjutnya, setelah kita masuk ke posisi ke-6, kita lanjut lagi ke posisi nomor 5. Ini disabet atau diduduki oleh temennya Hotman Paris. Kalau kalian follow Hotman Paris, IG-nya Hotman Paris, pasti betul. Kalian sering lihat orang ini. Pernah masuk kali enggak lah. Betul. Namanya adalah Prayogo Pangestu. Di posisi ke-5, orang kaya Indonesia di tahun 2020. Nama Prayogo Pangestu ini benar-benar cukup dikenal di bisnis-bisnis dan juga konglomerat Indonesia. Dan yang spesialnya lagi, tempat lahirnya dia dan tempat lahir kita itu adalah sama. Dia lahir di Kebumen, tahunnya adalah tahun 44. Betul. Jadi tahun. Ada ya orang Kebumen yang kayak. Jadi kita cukup bangga, kita cukup bangga sebagai warga Kebumen. Dan ternyata ada loh orang kaya yang berasal dari Kebumen. Betul. Buat Pak Prayogo, kalau nonton video ini jangan lupa Pak mampir ke Kebumen lagi, disumbangkan Pak buat Kebumen sekaligus jadi mudik. Ya, supaya Kebumen jadi kota besar Pak. Dia memiliki bisnis di sektor petrochemical. Awalnya, pria yang kini berusia 75 tahun, dia merupakan pengusaha kayu yang memulai bisnisnya di tahun 70-an. Di dunia sendiri, Prayogo Pangestu tercatat sebagai orang kaya di dunia dengan deretan 538. Kalau tadi Khairul Tanjung nomor 648, ini 538. Gila nggak? Selesai jauh juga ya? Ya. Apa rasanya ya? Ya, yang pasti duitnya udah banyak banget sih ini di Indonesia. Bapak Prayogo Pangestu. Dan kekayaannya di tahun 2020, sebelumnya dia lebih tajir lagi. Di tahun 2020 kekayaannya turun 5%. Oh. 5%. Apa karena pandemi? I don't know. Kurang tahu juga. Prayogo Pangestu ini dia membangun perusahaannya yang bernama adalah PT Barito Pacific. Sekarang sudah go public juga, sudah TBK. Dan sebelumnya bernama Pacific Lumber pada tahun 93. Dan di tahun 2007, dia mengakuisisi perusahaan petrokimia yang bernama Chandra Asih yang kemudian merger dengan perusahaan Tripolitya Indonesia. Jadi bisnisnya petrochemical, kelapa sawit, televisi. Jadi sebenarnya orang-orang kaya tuh nggak langsung, bukan nggak langsung, apa ya, usahanya tuh nggak di satu bidang ya. Iya. Banyak banget ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat yang nomor 5. Gila, keren banget Bapak Prayogo Pangestu dari Kebumen. Kemudian ini selanjutnya, orang kaya nomor 4. Nomor 4. Kira-kira siapa yang menduduki posisi nomor 4 orang kaya di Indonesia? Nah, ini orang kaya nomor 4 nih namanya Bapak Dato Sri Tahir. Yang lahir di Surabaya, ini menduduki posisi keempat. Lahir di Surabaya 26 Maret 1952, atau sekarang usianya di 68 tahun. 68? Kenapa? Di usia-usia yang sudah sangat matang ya. Iya, mereka kapan menikmatinya? Dia merupakan pengusaha, investor, sekaligus pendiri Mayapada Group, San. Yes. Jadi kayak... And then anyway, kita pasti ngeh ini gara-gara di kantor kita, salah satu kawasan kita, di proyek yang sekarang kita kerja kembangan, ada rumah sakit yang akan dibangun, yaitu adalah rumah sakit Mayapada. Selain Mayapada rumah sakit, dia juga ada Mayapada Bank juga kan? Ada banyak banget. Nah, kemudian perusahaannya itu membawahi holding company yang memiliki beberapa unit bidang usaha seperti perbankan tadi. Ya. Kemudian TV berbayar, ya, media cetak, properti sampai rumah sakit yang tadi kita bahas juga. Jadi kekayaannya ini juga, kalau misalkan tadi Bapak Prayogo Pangestu mengalami penurunan juga, dia juga mengalami penurunan di tahun ini, yaitu 0,14%. Betul. Dan total kekayaan dari Dato Sri Tahir ini adalah 66 triliun. Anyway, tadi kita udah sebut belum sih yang nomor 5 Prayogo Pangestu 50. Oh, kayaknya kita belum sebut ya? Iya. Kalau Bapak Prayogo Jadi kalau yang nomor 5 itu adalah 56 triliun dan yang nomor 4 adalah 66 triliun rupiah. Gila. Dan ini banyak banget. Triliun. Oke, kita kadang pada saat kita jualan rumah kayak 4M, 3M, 4M. Kayaknya kan udah banyak. Banyak. Dan kita juga ada produk juga kan yang high-end juga. Namanya adalah Toba Villa. Itu harganya 20M sampai dengan 60M aja. Iya. Siapa yang mau beli ya? Siapa yang mau beli? Ternyata ada orang yang punya duitnya triliunan di Indonesia. Di Indonesia. Berarti kalau dia cuma beli 60M ya udah lah ya. Kayak beli 6 juta kali ya? Iya, betul. Iya benar. Ya, receh aja lah udah. Iya nggak sih? Tepuk tangan juga buat orang-orang kaya di Indonesia. Mari kita lanjut lagi ke yang nomor
3. Untuk posisi ketiga itu diduduki oleh namanya adalah Sri Prakas Lohia. Betul. Susah banget namanya. Dia dinobatkan sebagai orang kaya nomor 3 di Indonesia dengan kekayaan adalah 69 triliun rupiah. Hormat Pak. 69 loh. Ini nomor 3 ya? Nomor 3. Dia lahir di Kolkata, India, 11 Juli tahun 1952. Sekarang umurnya adalah 68 tahun. Jadi dia kan? Di usia yang udah matang. sangat matang. Iya. Udah tua ibaratnya. Udah tua. Jadi dia lahir bukan di Indonesia. Dia lahirnya ada di India, lalu dia menjajah Indonesia dan dia mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Nah, dia adalah pendiri dan juga CEO dari Indorama Corporation. Kalau kalian nggak tahu Indorama itu apa sih? Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia dan juga tekstil. Betul. Nah, dia bersama bokapnya, dia datang ke Indonesia dari India pada tahun 70-an. Mereka lalu mendirikan perusahaan itu sendiri. Sekarang perusahaan ini berkembang dengan sangat pesat dan masuk juga ke bisnis tenaga listrik, lalu ada petrokimia dan membuat produk-produk polyolefin, pupuk, dan juga bahan baku tekstil. Jadi dia yang suplai juga dan juga ada sarung tangan medis. Iya, sarung tangan medis. Betul. Gila. Nomor 3. Itu nomor 3. Tadi dengan kekayaan 69 triliun rupiah. Kita kasih tepuk tangan dulu, Bapak. Hormat Pak, saya hormat sama Bapak. Kalau Bapak lihat video ini jangan lupa Pak, saya di-hire Pak buat jadi apalah gitu Pak. Saya juga ya pasti. Iya. Untuk yang nomor 2 nih, orang kaya nomor 2 diduduki oleh, ya kita familiar, pasti udah familiar. Betul. Kemarin ikut Asian Games. Iya, betul. Orang sekaya itu masih mau ikut Ya, loh. hobi kali ya. Hobi mungkin. Betul. Nah, ini diduduki oleh Bapak Michael Bambang Hartono. Ini dengan total kekayaan 208 triliun, San. Ini banyak banget. Bahkan 3 kali lipatnya. 3 kali lipat dari yang nomor 3. Betul sekali. Yang tadi 69, sekarang 208. Kita kasih 8-nya aja. Sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur. Ini orang terkaya di Indonesia di tahun 2020 nomor 2. Dia kini berusia 80 tahun. Ya. Sumber kekayaan Bapak Bambang ini berasal dari Bank BCA. Jadi dia punya saham di BCA. Oke. Iya, betul. Sah lah ya. Siapa loh yang punya BCA? Tadi yang punya BCA. Gitu. Kemudian kekayaan Bapak Bambang Hartono ini terpantau turun santabisan. Di tahun 2020. Di tahun 2020 turun 1,66%. Nah, si Pak Michael Bambang Hartono ini, Betul. dia juga memiliki perusahaan-perusahaan elektronik, Ya, yaitu Polytron, dan juga dia punya saham di startup game Razer. Kalau kalian para gamer pasti akan tahu brand-brand ini. Iya, betul. Tapi gila sih, 208 triliun. Itu Nggak untuk nomor kebayang. 2-nya. Betul. Kita lanjut lagi Iya. untuk posisi nomor satu. 1, yaitu adalah adiknya dari yang nomor 2. Jadi Gua kakak kesel adik gitu loh. di monopoli nih kekayaan semua orang kaya Indonesia, ya udah kakak adik aja. Dan yang di bawahnya dia nggak ada setengahnya. Nggak ada setengahnya udah. Gila. Bedanya tipis lagi kakak adik. Makanya. Ya. Gila. Di posisi pertama diduduki oleh namanya adalah Robert Budi Hartono dengan kekayaan 218 triliun rupiah. Jadi hanya berjarak 10 triliun. 10 triliun sama adiknya. Tapi 10 triliun banyak, Chat. Banyak sih. Cuma kan nggak jomplang-jomplang banget. Jangan cuma, Chat. Itu banyak ya. Dan dia lahir di Semarang 28 April tahun 1940. Umurnya dia sekarang adalah 79 tahun. Robert Budi Hartono ini merupakan adalah adik dari Michael Bambang Hartono, yaitu orang kaya nomor 2 di Indonesia. Dia tercatat sebagai anak kedua dari pendiri perusahaan jarum. Betul. Yang kita udah tahu lah ya. Setiap hari kita rokoknya dari jarum. Iya, betul sekali. Jadi setiap hari kita menyumbang kekayaan Banyak untuk sekali jarum. orang Indonesia yang Betul. menyumbang kekayaannya. Robert Budi Hartono ini merupakan keturunan dari Indonesia dan juga Tionghoa. Jadi blasteran gitulah. Iya, betul. Nah, sumber kekayaannya ini berasal dari berbagai sektor, tapi yang paling besar itu adalah dari sektor perbankan dan juga sektor tembakau, yaitu dari Bank BCA dan juga jarum. Nah, iya, betul. Jadi kakak adik ini sama-sama dari BCA juga. Betul. Sahamnya banyak banget. Dia kan yang punya Grand Indonesia. Iya, betul. Dia yang punya Beach Walk Bali. Iya. Dan dia masuk base property juga kayak cuma main-main. Gitu. Ya udah. Kayak mungkin versinya dia bosannya ke mall itu, ke Pondok Indah, ke
bahasa Indonesia? Ini lo bikin lah. Ya udah bikin lah. Iya, ya udah kayak gitu aja. Anjir, gila. Jadi kakak adik ini. Kakak adik nomor 1 dan nomor 2. Dua. Kita tepuk tangan dulu buat keluarga Hartono. Jangan-jangan Mall Hartono punya dia? Kalau itu saya kurang tahu, tapi kemungkinan juga bisa Siapa tahu. jadi. Kalau kalian tahu, silakan komentar di bawah ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga menghibur kalian semua dengan dalam rangka stay di rumah aja. Betul. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, tinggalin komentar kalian di bawah ini. Kasih ide juga kira-kira bagusnya kita bikin apa lagi untuk video selanjutnya. Oke, gue Santos. Dan gue Catur. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.